Oke, saya lanjutkan pembelajaran kita hari ini. Kita hanya 40 menit ya hari ini ya. Luas permukaan balok. Di sini sudah saya sediakan gambar balok dengan ukuran, ada ukuran panjang, ukuran lebar, dan juga ukuran tinggi. Luas permukaan balok dapat dicari melalui jaring-jaring balok sama seperti kubus kemarin, makanya di bawah ini saya buka baloknya sehingga membentuk sebuah jaring-jaring. Salah satunya gambar jaring-jaring yang ada adalah seperti yang ada di bawah ini. Sehingga ketika di sana ada ukuran panjang, lebar, tinggi, maka ini juga termasuk panjang, ini panjang, ini panjang. Yang ukuran seperti ini lebar, berarti ini lebar, ini juga lebar. Yang pendek ini tingginya, ini berarti tingginya juga, ini ikut tinggi, dan ini juga ikut tinggi. Oke. Jaring-jaring balok terdiri dari 3 jenis bidang yang berbeda, sama seperti yang kemarin kita bahas ketika membahas unsur-unsur dari balok. Bidangnya ada 6, tetapi berbeda-beda ukurannya. Ada yang ukuran dengan luas panjang kali lebar, ada yang ukuran panjang kali tinggi, dan juga ada bidang dengan ukuran luas lebar kali tinggi. Apalagi ini sudah buat jaring-jaring sehingga semakin terlihat. Untuk yang bidang yang ada di bawah ini ukurannya panjang lebar, berarti nanti ini luasnya adalah panjang kali lebar. Yang ini panjang kali tinggi, yang ini panjang kali lebar lagi, yang ini panjang kali tinggi. Sedangkan yang sini adalah lebar kali tinggi, ini juga lebar kali tinggi. Sehingga terlihat bahwa masing-masing bidang dengan luas yang berbeda-beda itu memiliki sebanyak 2. Jadi bidang dengan luas panjang kali lebar itu ada 2, luas panjang kali tinggi juga ada 2, dan lebar kali tinggi juga ada 2. Sehingga luas permukaan balok sama dengan luas jaring-jaring, karena memang untuk mencari luas permukaan balok kita berawal dari luas jaring-jaring ya. Karena jaring-jaringnya terdiri dari 6, masing-masing mempunyai 2, maka kita bisa mengubah luas jaring-jaring ini menjadi 2 kali luas panjang kali lebar, ditambah 2 kali panjang kali tinggi, ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Kenapa ada 2? Karena masing-masing bidang ini memiliki 2. Nah, sehingga tinggal mengalihkan 2 aja. Sebenarnya tambah-tambah kan, ini tambah-tambah semuanya disederhanakan kan jadi 2 kalinya. Atau 2 kali PL tambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT. Masing-masing punya 2, jadi 2 kali PL tambah PT ditambah LT ya. Inilah rumus luas permukaan balok. Rumus ini adalah jika balok yang kalian akan hitung luas permukaannya adalah balok utuh. Maksudnya balok utuh permukaannya itu ya ada 6. Apakah ada Pak balok yang permukaannya tidak, yang bidangnya tidak ada 6? Ada, contohnya bak kamar mandi kamu. Bak kamar mandimu kan tidak ada tutupnya itu. Jadi kalau dicari luas permukaannya tidak pakai rumus ini, bukan 2PL, 2PT, 2 LT, tidak. Ada tutupnya hilang, berarti tutup itu kamu cari, tutup itu bagian yang mana, bidang yang mana. Tutup itu sama dengan yang bawah ini P kali L kan ya, berarti nanti misalkan mencari luas permukaan bak kamar mandi, maka PL-nya ini hanya ada 1 saja, jangan 2. Nah, jadi cukup PL ditambah 2 kali PT ditambah 2 kali LT. Ya. Jadi kalau dinding, kalau baknya, kalau seperti bak seperti itu, karena memang tidak ada tutupnya dan tutup itu sama mencarinya dengan panjang kali lebar, berarti tidak perlu dikalikan 2 panjang kali lebarnya, karena hanya ada 1, yaitu yang di lantai. Kalau dindingnya tetap ada 2. Terus ada juga kasus seperti ini, ada tukang cat disuruh mengecat dinding-dinding di ruangan yang berbentuk balok. Nah, kalau sudah ada kalimatnya mengecat dinding, maka kan lantainya juga tidak perlu dicat. Nah, karena lantainya tidak dicat, atapnya tidak dicat, maka yang dicat hanyalah dinding-dinding saja. Sehingga PL ini tidak perlu ada kalau mencari luas permukaan untuk dinding yang mau kalian cat. Jadi PL ini sudah tidak ada, cukup 2 kali PT, 2 kali LT. Itu yang harus kalian pahami. Jadi yang saya kasih ini adalah luas permukaan balok utuh di mana ada 6 bidang. Tapi ketika kasusnya sudah berbeda, maka tolong dipahami lagi. Oh, ternyata bak mandi misalkan, bak mandi balok, dia tidak ada tutup.
Maka luas permukaannya ya tidak usah 2 PL, PL-nya hanya ada 1. PL, 2 PT, 2 LT. Nah, tapi ketika bicara hanya dinding saja, dinding balok, maka PL-nya hilang lagi, jadinya hanya 2 PT ditambah 2 LT. Ya. Jadi seperti itu anak-anak, jadi tergantung kontekstualnya yang harus kalian pahami ya. Jadi yang saya kasihkan ini adalah balok utuh. Ketika yang di kontekstualnya sudah bilang baloknya tidak ada tutup atau hanya dindingnya saja, maka kamu harus menyesuaikan rumus ini. Jadi tidak seperti ini lagi. Jadi misalkan tutupnya dada, tutup itu bidang yang mana? Itu kan kamu harus paham. Misalkan dinding saja itu bagian bidang yang mana? Kalian harus paham. Nah, itu ya. Silakan di screenshot Arifia. Sudah? Sudah. Oke. Kita ke contoh 7. Zaina akan mengecat seluruh permukaan kardus di samping. Luas permukaan yang terkena cat adalah, nah ini, seluruh, berarti kalau seluruh pakai rumus yang tadi, luas permukaan balok yang utuh itu. 2 kali dalam kurung PL tambah PT tambah LT. P-nya ini, L-nya ini, T-nya ini ya. 2 kali, P-nya 23, L-nya kali 24, ditambah P-nya 23, tingginya 4, L-nya 24 dikali 4. Kalau pas Pak keliru ngitungnya, tolong diingatkan ya. Ini 552, yang ini 92, ditambah 96, sama dengan 2 kali 740. Atau kalikan 2, 1480 cm persegi. Nah, ini luas permukaan kardus yang terkena cat seperti itu. Nah, memang seluruhnya ya, yang dimintakan seluruhnya. Kalau memang yang atapnya tutupnya nggak usah dicat ya, nanti beda lagi, tidak segini ya. Tinggal ngurangi ini aja. Jadi PL-nya cukup sekali aja, nggak usah dikalikan dengan 2. Oke, silakan di screenshot Arifia. Sudah. Kita ke volume balok. Nah, ini ada gambar balok di sini. Konsep ketika mencari volume kubus, ya, volume itu selalu konsepnya adalah isi. Untuk memahami, silakan perhatikan gambar itu. Nah, balok di samping disusun oleh kubus-kubus kecil. Nah, yang kongruen, berapa banyak kubus-kubus kecil yang menyusun balok besar tersebut. Silakan dihitung dulu. Silakan dan dibuka mic-nya. Niken? Iya, Pak. Nah, ada berapa balok? Ada berapa kubus kecil itu, Nak, yang menyusun balok di samping? 24. 20? 24. 20 saja. 24. Oh, 24. Oke, ya, bentar ya. Ada 24 katanya Niken. Nah, apakah benar? Nah, ini kita lihat. Ini ya. Jadi yang di depan ini kan kita sudah yang bisa dihitung ini yang depan atau yang atas boleh. Misalkan yang depan aja ini kan 1 2 3 4 5 6 ada 6 ya. Ke belakang lagi tentunya ada 6, ada 6, ada 6, 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 ada 24, betul. Untuk mencari banyak kubus kecil juga dapat dilakukan dengan cara seperti ini. Perhatikan, ini dianggap panjang, ada berapa kubus yang ada di panjang ini, yang di ukuran panjang itu kan ada 3 ya. Lebar ini ada 4, tingginya ini ada 2 susun. Nah, sehingga bisa dikalikan 3 kali 4 kali 2 sama dengan 24, sama juga 24 ya. Artinya tanpa mengubah balok menjadi kubus-kubus satuan, kita juga dapat langsung menghitung volume balok, yaitu dengan cara panjang kali lebar kali tinggi. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu diubah jadi balok, tidak usah diubah jadi kubus satuan, cukup aja kalikan panjang kali lebar kali tinggi, maka akan ketemu volume dari balok. Silakan screenshot, sudah? Sudah. Oke. Kita ke contoh soal nomor 8. Yahya mendapat tugas untuk membuat kerangka balok berbahan kawat. Jika
Yahya hanya memilih kawat dengan panjang, nah, ini kan panjang kawatnya 55 cm, berapa volume maksimal, volume terbesar dari balok yang dibuat Yahya? Dan ingat, PLT adalah bilangan bulat, nah, berarti harus ada syaratnya. Untuk bisa mencari volume, tadi rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti kita harus tahu ukuran panjang kali lebar kali tinggi. Kenyataannya di soal ini adalah panjang, lebar, dan tingginya tidak ada, yang diketahui hanya panjang kawat. Berarti kita harus mencari panjang, lebar, tingginya dari kawat ini. Ingat, untuk membuat kerangka kita butuh panjangnya, panjang, lebar, dan tingginya masing-masing 4. Terus rumusnya seperti ini dalam kurung 4 kali dalam kurung panjang tambah lebar tambah 4, dan ini kita maksimal kita punya 55 cm. Oke, sehingga dari ini kita bisa sederhanakan panjang tambah lebar tambah tinggi, 4-nya pindah karena perkalian, dibagi 4 itu hasilnya 13, sekian. Karena yang diminta adalah bulat, maka panjang tambah lebar tambah tinggi saya ambil yang 13 saja. Nah, terus panjang lebar tingginya berapa Pak? Kok yang diketahui penjumlahannya? Nah, ini yang akan kita daftar. Karena kita tidak tahu. Kita daftar aja, yang penting jumlahnya 13. Misalkan T-nya 1, L-nya 1, berarti biar jumlahnya 13, maka T-nya kan harus 11. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 11, 13, kan gini kan. Nah, kalau ininya 1, ini 2, berarti kan ini 10. Terus aja gitu, sampai nanti tidak ada lagi yang bisa didaftar. Nah, teruskan ya. 6, 6. Nah, 17, nah, kalau 17 kan balik nanti 175. Maka sama dengan yang sebelah sini, maka tidak perlu dihitung lagi ya, karena volume itu kan perkalian. Jadi 157, 175 hasil perkaliannya kan sama. Jadi sudah cukup sampai sini untuk yang panjangnya 1. Misalkan panjangnya 2, 21, 21 sama ini nanti. Jadi kita langsungnya 22. 22, 4, biar jadi ini 9 berarti. Nah, terus 2, 3, 8, 2, 4, 7, 2, 5, 6. Nah, 2, 6. Nah, kan nanti balik sini sudah selesai, tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Berarti sekarang yang 3. 3, 3, 6, 7. 3, 4, 6. 3, 5, 5. Selesai. Kalau 36 balik ke sini lagi nanti komposisinya. 4 sekarang. 4, 4, 5. Kalau 5, 5, 5, 5 kan balik ke sini lagi, tadi sudah selesai. Berarti maksimal 4 seperti ini. Oke, setelah itu karena kita disuruh mencari volume panjang, volume terbesar, maka ini semuanya kalikan. PLT-nya dikalikan. 1 kali 1 kali 11, 11. 1 kali 2 kali 10, 20. Ini perkaliannya 1, 3, 9, 27. Yang ini 32, 35, 36. Ini juga 36. Yang ini 6, 6 kali 8, 48. 8, 2 kali 4, 8, 8 kali 7, 56, 10, 60, 9 kali 7, 63, 12 kali 6, 72, 75, nah ini 80, sudah berhenti, berarti yang terbesar itu yang ini. Yang terbesar ini volume maksimalnya. Volume maksimalnya adalah 80, didapat ketika kombinasi panjang lebar tingginya adalah 445 atau 454 atau 544 kodoai. Karena volume tidak memperhatikan panjang lebar tingginya. Tidak memperhatikan itu, tidak memperhatikan komposisinya, ya, tidak memperhatikan panjangnya lebih panjang karena semuanya langsung dikalikan. 445 atau panjangnya 544 kan sama aja, atau 454 juga sama, hasilnya juga 80. Di volume maksimalnya adalah 80. Jadi ini caranya, misalkan belum diketahui panjang lebar tingginya, maka kamu harus mendaftar satu persatu, setelah itu bisa dicari volume maksimalnya seperti apa. Silakan di screenshot. Sudah? Sudah. Kita ke prisma.
Nama prisma itu mengikuti alasnya anak-anak. Jadi kalau seperti ini alasnya segitiga, namanya ini prisma segitiga. Nah, kalau seperti ini namanya berarti karena segi 4, namanya prisma segi 4. Ini prisma segi 5, ini prisma segi 6. Nah, itu ya. Nah, kita akan belajar mengenai unsur-unsur dari prisma. Kalau kamu lihat gambar, loh Pak, prisma segi 4-nya itu kok seperti balok, kan gitu ya. Nah, memang saya ambil yang balok karena segi 4 itu kan ada banyak ya. Ada apa? Ada persegi panjang, ada kubu, ada persegi, ada layang-layang, ada jajaran genjang, gitu kan. Saya ambil yang ini. Karena memang balok itu sebenarnya ada di dalam prisma ya. Jadi kalau ini wilayah dari prisma, lah balok itu ada di dalamnya. Berarti balok itu juga bisa disebut prisma, bisa. Jadi prisma yang bidang-bidangnya berbentuk persegi panjang itu disebut dengan balok. Dan di dalam balok ini ada yang namanya kubus. Apakah balok bisa disebut kubus? Bisa, asalkan syaratnya terpenuhi. Apa? Balok bisa dikatakan kubus jika rusuk-rusuk dari balok tersebut panjangnya sama. Gitu. Jadi yang harus kalian pahami, jadi prisma itu memang di dalamnya macam-macam, ada segi 4 dan sebagainya lah. Prisma yang bidang-bidangnya itu bentuknya persegi panjang itu dinamakan balok. Balok yang rusuk-rusuknya semuanya sama panjang itu disebut dengan kubus. Jadi kubus itu juga bisa disebut balok, kubus itu bisa disebut prisma, balok bisa disebut prisma, balok belum tentu disebut kubus. Karena harus ada syaratnya. Itu yang harus kalian pahami ya. Oke, kita ke unsur-unsur yang akan kita cari adalah kita akan mencari banyak dari gitu ya. Banyak dari ini. Nah. Sebentar aja. Melek, Pak. Oke. Nah, kita akan mencari banyak titik sudut, rusuk, bidang, sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal dari setiap segi ini, dan nanti kita akan rumuskan bentuk umumnya bagaimana, sehingga ketika nanti ada pertanyaan, kalau prisma segi 20 berapa banyak titik sudutnya, kan kita tidak mungkin gambar kan ya, tidak mungkin gambar segi 20, segi 7 aja, prisma segi 7 aja sudah kelihatan, sudah kesulitan kalian kok tadi prisma segi 20. Maka kita akan membentuk rumus-rumusnya nanti di sini. Sehingga kita tidak perlu gambar, kita akan tahu banyak unsur-unsur dari segi yang akan ditanyakan. Oke, contohnya ini, kita ke titik sudut dulu. Dari prisma segitiga, ini kelihatan titik sudutnya kan pojok-pojok ya. 1, 2, 3, atas juga ada 3, berarti ada 6. Ini tadi kemarin sudah kita bahas, 8. Yang ini bawah 5, atas 5 berarti 10. Yang ini 6 berarti ada 12. Lah kalau prisma segi N berapa? Oke, kita cari rumusnya. Segitiga jadi 6, 4 jadi 8, kalau 5 jadi 10, 6 jadi 12. Kelihatan sekali bahwa hasil titik sudut ini adalah perkalian 2 ya kan? Perkalian dari 2 dari seginya. 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10, 6 kali 2 12. Berarti kalau prisma segi N, maka banyak titik sudutnya adalah 2N. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, oh berarti kalau prisma segi 20, berapa titik sudutnya? Ya 2 kali 20. 40. Ada 40 titik sudut. Nah, ini rumus umumnya, bentuk umumnya. Oke, mulai paham ya? Sekarang kita ke rusuknya. Rusuknya di bawah ini ada 3, 1, 2, 3, otomatis yang atas juga ada 3, yang berdiri 3, nanti ada 9. Oke. Yang ini kemarin sudah kita bahas, balok ada 12,
segi 5, yang bawah 5, 1, 2, 3, 4, 5, otomatis yang atas sama, 5 tambah 5, 10, yang tegak juga ada 5, berarti ada 15. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6, atas juga ada 6, 12, tegaknya juga ada 6, berarti ada 18. Prisma segi N-nya bagaimana? Kita bisa lihat ini, di 9, 12, 15, 18, itu kan perkalian 3, 3 kali 3, 9, 4 kali 3, 12, 5 kali 3, 15, 3 kali 6 juga 18. Sehingga prisma segi N banyak rusuknya adalah 3 kali N. Ini. Sehingga segi 20, ya 3 kali 20 ada 60 rusuk untuk membuat segi 20. Oke. Bidang. Kita ke bidang. Ada bidang alas, bidang tutup ya. Alasnya 1, ini. Tutupnya 1 berarti 2. Temboknya atau dindingnya ada 3, berarti ada 5. Alas 1 tutup 1, temboknya ada 4, 6. Alas 1 tutup 1, temboknya ada 5, 7. Alas 1 tutupnya 1, temboknya ada 6, 8. Berarti kalau prisma segi N, apakah ini masih perkalian? Tidak ya. Cukup ditambahkan 2, 3 tambah 2, 5, 4 tambah 2, 6, 5 tambah 2, 7, 6 tambah 2, 8. Sehingga prisma segi N banyak bidang atau sisinya adalah N tambah 2. Sehingga kalau segi 20 berapa banyak bidang atau sisinya? Tentunya 20 tambah 2, ada 22 bidang atau sisi. Itu cara pengerjaannya ya. Diagonal bidangnya. Oke, sekarang kita ke alasnya. Alasnya tidak bisa dibuat diagonal karena segitiga. Ya, sudah terhubung semua. Tapi dindingnya masih bisa. Oke, 1, 2. Karena dindingnya bentuknya persegi panjang ya. Nah, ada 2, padahal dindingnya ada 3, berarti 2 kali 3, 6. Ya, dinding ya. Ya, ada 6. Ini kemarin sudah kita bahas, diagonal bidangnya ada 12. Yang ini kita hitung aja. Saya hitung tutupnya dulu karena nanti alasnya pasti sama. 1, 2. Dari sini ya. Yang ini 3, 4. Yang ini tidak usah dibuat lagi karena sudah 4, sudah terhubung. Dari ini 5 ya. Apakah masih ada lagi? Tidak ada ya. Berarti 5 dengan bawah, berarti 5 kali 2 bawah kan sama. Alasnya sama dengan ini. Berarti ada 10. Sekarang dindingnya 1, 2. Padahal dindingnya ada 5, berarti 2 kali 5 juga. Ada 10, berarti ada 20 untuk diagonal bidangnya. Sekarang kita ke segi 6. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang ini hanya ini aja. 9 ya. Ini ada 9 berarti ya. Kalikan dengan yang alas berarti 9 tambah 9 atau 9 kali 2, 18. Sekarang dindingnya 1 hanya ada 2, dindingnya ada 6, berarti 6 kali 2 ada 12, berarti ada 30. Lah, prisma segi N-nya berapa? Nanti silakan kalian cari. Ini silakan kalian isi. Tolong Arifia di screenshot biar nanti ini dicari isinya, minggu depan akan saya tanyakan. Yang saya titik-titik ini. Di internet, di Google, di buku banyak. Sudah ya? Sudah, Arifia? Sudah. Sudah. Jadi silakan kalian cari yang saya titik-titik ini ya. Jadi bidang diagonal, rumus umumnya apa kamu cari. Terus ini juga kamu cari diagonal ruangnya juga, rumus umumnya bagaimana kamu cari. Jadi yang titik-titik ini silakan kalian isi, minggu depan akan saya tanyakan lagi sudah terisi atau tidak, sudah dicari atau tidak. Oke, sekarang kita ke luas permukaan prisma. Oke. Belum ke sini saya terangkan sedikit. Nah, jadi prisma itu kan ada alas, ada tutup. Ciri-ciri dari prisma, alas dan tutup itu bentuknya harus sama, kongruen. Bentuk dan ukurannya harus sama, kongruen. Itu yang harus kalian pahami. Ini kan 3, 3, segitiga, segitiga, tutupnya kan segi 5, segi 5, segi 6, segi 6. Itu harus kalian pahami. Tapi tidak semua soal gambar prismanya seperti ini, bisa juga dibalik-balik. Oleh karena itu, konsep dari alas dan tutup prisma adalah bukan alas itu di bawah, tutup itu di atas. Ingat ya, jadi konsep dari prisma
alas itu alas dan tutupnya bukan alasnya ada di bawah, tutupnya ada di atas, tapi konsepnya adalah alas dan tutup bentuk dan ukurannya sama. Sehingga ketika kalian mencari alas dan tutupnya prisma, maka cari aja yang bentuknya sama. Nah, ini penjelasannya yang saya jelaskan tadi. Prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan tutup. Nah, tapi konsep alas dan tutupnya bukan ada di atas atau di bawah, tapi alas dan tutup tersebut sejajar dan kongruen. Kongruen itu bentuk dan ukurannya sama. Nah, ini contohnya. Ini sama-sama prisma segitiga dengan yang tadi ya, tapi kan bentuknya sudah saya bolak-balik. Kalau kalian konsep alas itu ada di bawah, pasti kamu menjawab alasnya yang mana? Alasnya adalah ABED. Nah, terus tutupin dia, kan tutupin daun ini. Karena memang konsep alas dan tutup dari prisma adalah bukan yang ada di bawah atau yang ada di atas, tapi yang bentuknya sama, kongruen, dan sejajar. Sejajar itu pasti, sejajar itu kalau diperluas tidak akan ketemu gitu maksudnya. Kalau dua buku diberdirikan seperti dua bundaan, itu tidak ketemu, namanya sejajar buku tersebut itu. Ini contohnya ya. Jadi kalau lihat gambar seperti ini, jangan bilang alasnya yang mana, alasnya ABED. Jangan, karena ini prisma segitiga. Prisma segitiga kok alasnya dari segi 4 kan gitu. Prisma segitiga ya alasnya segitiga, kamu cari aja yang bentuknya segitiga. Nah, kalau sudah ketemu misalkan ABC ya ini berarti tutupnya ya pasti sama. Logikanya seperti itu. Jadi konsep alas dan tutup di prisma itu bukan ada di atas atau di bawah, tapi adalah dua bidang yang bentuk dan ukurannya sama. Nah, kalau kamu bilang alasnya ABED, mana yang sama bentuknya dan sejajar? Ini Pak, BEFC ya, kan ini tidak sejajar, ini berpotongan di BE. Tapi sejajarnya tidak terpenuhi kan. Nah, tapi kalau kamu bilang bahwa bidang alas dan tutupnya itu adalah ABC, nah kan, ABC ini alasnya Pak, maka tutupnya mana? Pasti ada yang sama. Oh ini DEF sama bentuknya. Apakah ini sejajar? Sejajar. Jadi itu konsep dari prisma. Kenapa saya tekankan seperti itu? Karena ketika kalian salah menentukan alasnya, maka kalian tidak bisa mencari luas permukaan dan volume dari sebuah prisma. Karena luas permukaan dan volume dari prisma itu tergantung dari alasnya. Ya, ingat ya, jadi alas itu, kalau gambarnya seperti di depan tadi ya, nah kan langsung ketemu alasnya ini. Tapi kalau gambarnya sudah bolak-balik seperti ini, maka kamu harus menentukan nih alasnya yang mana. Karena di prisma itu konsep alas dan tutup itu bukan ada di bawah atau di atas ya, tapi bentuk dan ukurannya harus sama dan sejajar. Oke, ini ya. Jadi ini yang harus kalian pahami. Kalau mencari prisma itu cari alasnya dulu. Alas itu alasnya itu bentuknya harus sama dengan tutupnya. Oke, silakan di screenshot Arif ya. Udah? Sudah. Kita mencari luas permukaan prisma masih sama ya, ketika kita mencari luas permukaan konsepnya adalah sama aja mencari luas jaring-jaring. Ini adalah prisma segitiga, alasnya segitiga ya. Saya kasih alasnya, ukuran alasnya, sisinya itu ada panjangnya X, ada panjangnya Y, ada panjangnya Z. Yang ini adalah tingginya. Kalau dibuat jaring-jaring, salah satunya akan berbentuk seperti ini. Seperti yang di depan tadi, bahwa prisma segitiga bidangnya ada 5, maka bidangnya ini juga ada 5. Ada L1, L2, L3, L4, dan L5. Ada 5 bidang. Nah ini kita akan cari luasnya masing-masing untuk bisa mencari luas permukaan prisma. Oke. Jadi luas permukaan prisma dari ini kita akan mencari bentuk umum ya. Luas permukaan prisma sama dengan luas jaring-jaring. Luas jaring-jaring itu adalah penjumlahan dari L1, L2, L3, dan L4. Nah, L1 itu apa? L1 itu adalah alasnya, L2 itu tutup. Kalau L3 bentuknya persegi panjang, maka luasnya adalah Z kali T, karena ini tingginya kan T sama dengan ini. L4 itu Y kali T, L5 itu X kali T ini. Z kali T, X kali Z kali T, Y kali T, X kali T. Nah, terus ini tutupnya kemana? Karena tutupnya bentuknya sama dengan alas, maka langsung saya kalikan aja dengan 2 kali luas alas. Kan tadi alas dan tutup kan kongruen. Jadi kalau saya mencari alas kan sama aja dengan mencari tutup. Kalau saya mencari luas alas kan sama aja mencari luas tutup. Makanya biar
tidak panjang-panjang, saya jadikan satu aja 2 kali luas alas. Ini. Setelah itu yang belakang ini karena sama-sama punya T, maka saya keluarkan Z, Y, dan X. Seperti itu. Nah, dari sini kita lihat bahwa Z, Y, dan X tambah Y tambah Z itu kan sama aja keliling alas. Penjumlahan sisi itu kan keliling. Nah, ini. Sehingga X tambah Y tambah Z-nya saya tuliskan keliling alas. Nah, sehingga tersimpulkan bahwa luas permukaan prisma secara utuh ya, itu rumusnya adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas tambah tinggi. Nah, ini rumus umumnya. Kalau prismanya tidak ada tutup ya berarti duanya ini tidak ada, cukup luas alas tambah keliling alas tambah kali tinggi. Kali tinggi ya. Kalau alas tutupnya tidak ada ya berarti dindingnya saja kan. Nah, kalau dindingnya saja ya ini aja, cukup keliling alas kali tinggi. Jadi menyesuaikan aja. Ya, silakan screenshot. Sudah? Sudah Arifia? Halo, Arifia nge-lag, yang lain? Silakan screenshot bantuan saya. Contoh 9. Gambar di samping adalah prisma segitiga. Sudah jelas di sini prisma segitiga, meskipun gambarnya dibolak-balik seperti ini, ya alasnya pasti yang segitiga ini, bukan yang ABED ini. Luas permukaan prisma di samping. Nah, luas permukaan prisma seluruhnya berarti ya. Kan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. 2 kali luas alas, alasnya bentuknya segitiga karena prismanya segitiga. Berarti 2 kali luas segitiga ditambah keliling segitiga kali tinggi. Tingginya ini. Ya. Nah, ini tingginya ini. Jarak dari alas dan tutup itu disebut tinggi. Jarak alas dan tutup itu tinggi. Jadi tinggi 20. Oke. Sekarang 2 kali luas alas, alasnya segitiga. Segitiganya ada kotaknya berarti segitiga siku-siku. Berarti alasnya bisa saya ambil 9, tingginya 12. 9 kali 12 bagi 2. Jadi kelihatan ya, nanti bilang, oh alasnya layang-layang, berarti ya luas layang-layang. Alasnya belah ketupat ya berarti luas belah ketupat. Keliling segitiga itu menjumlahkan ini semua, berarti 9 tambah 12 ditambah ini DF kok enggak ada, berarti kita cari karena dia siku-siku, kita bisa mencarinya menggunakan teorema Pythagoras. Jadi misalkan ini X kuadrat 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat, X kuadrat 144 tambah 81, X kuadrat 225, X-nya akar 225, 15. Jadi ini tambahi 15. Ini sama dengan 15. Tambah 15 kali 20. Bisa dicoret. Nah, ini 9 kali 2 itu 108. Yang ini 36 kali 20. 108 tambah 7 berapa ya? 720 ini ya. Oh keliru kemarin Pak Saka ya. 36 kali 20 kan 720 ya. Harusnya ini jawabannya 828 ya. Oke, sentimeter persegi. Berarti Pak Saka kemarin keliru itu. Apa ini ya? Ini silakan screenshot, ini luas permukaan prismanya. Sudah? Sudah. Oke. Volume prismanya nanti minggu depan akan saya sampaikan ya. Hari ini kita sampai di sini dulu. Oke.